Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-305. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Namun ia masih saja mengumpat-umpat di dalam hatinya. Kali ini ia gagal membunuh Witantra dengan tangan Mahesa Agni maupun dengan tangannya sendiri. Dan ia sadar bahwa hal ini pasti akan menjadi masalah di hari kemudian. Dengan dada berdebar-debar, Ken Arok kemudian menyaksikan Panji Bojong Santi memberikan sebutir ramuan obat kepada Witantra. Agaknya obat itu memang cukup tajam. Sejenak kemudian tampak Witantra sudah menjadi agak segar. Meskipun demikian, ketika Mahendra membantunya berdiri, wajahnya masih saja membayangkan penderitaan yang luar biasa di dadanya. Gundala Sosro yang sempurna, desis Ken Arok di dalam hatinya. Dengan dada berdebar-debar, Ken Arok menyaksikan Witantra dibantu oleh Mahendra berjalan di antara penonton yang tinggal beberapa orang. Namun mereka tanpa sadar telah mengerumuni Witantra dan bahkan ada yang berjalan mengikutinya beberapa langkah. Dengan demikian, maka Witantra sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Ia merasa seolah-olah orang-orang itu mengikutinya sambil mencibirkan bibir mereka, menyorakinya. Pengecut, pengecut. Namun sejenak kemudian mereka telah sampai di pinggir alun-alun. Panji Bojong Santi dan Mahendra ternyata hanya membawa 2 ekor kuda. Karena itu, maka Witantra pun kemudian berdua bersama-sama dengan Mahendra perlahan-lahan meninggalkan alun-alun, diantar oleh tatapan mata orang-orang Tumapel yang masih berada di alun-alun dengan berbagai macam kesan yang tidak terbaca. Dengan berakhirnya perang tanding itu, maka para pemimpin Tumapel menganggap bahwa persoalan Kebu Ijo telah selesai. Tidak ada lagi persoalan dalam masalah pembunuhan yang terjadi di istana. Kebu Ijo telah dinyatakan bersalah membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan bahkan telah lebih dahulu membunuh Empu Gandring. Selain bukti yang ditemukan, maka pembelaan Witantra di arena perang tanding pun telah gagal pula. Dan kegagalan Witantra di arena itu telah melemparkan Witantra sekaligus dari istana. Ia tidak pernah lagi tampak di antara para pemimpin dan para prajurit. Hal itu telah diduga sejak semula oleh para pemimpin yang 6. Sehingga dengan demikian, maka kedudukan Witantra pun menjadi kosong karenanya. Kekosongan kedudukan Witantra itu pun telah menjadi masalah pula bagi para pemimpin yang 6. Mereka harus segera menemukan seorang yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin pasukan pengawal. Pasukan yang akan bertanggung jawab, terutama atas pengawalan istana seisinya. Untuk menemukan orang yang mampu menggantikan Witantra bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap perwira harus mendapat penilaian yang tepat. Sejak Akuwu masih hidup,
maka siapakah yang mendapat kepercayaan daripadanya, mendapat perhatian sebaik-baiknya pula. Namun yang telah melonjak di dalam perhatian keenam pemimpin itu adalah Mahesa Agni. Meskipun ia bukan seorang perwira prajurit yang manapun, namun ia ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Lebih daripada itu semua, ia adalah kakak dari Tuan Putri Kendedes yang kini telah menjadi janda. Pengangkatan Mahesa Agni akan menimbulkan persoalan baru di kalangan para prajurit, berkata salah seorang dari keenam pemimpin itu. Yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka menyadari bahwa hal itu akan sulit dimengerti oleh para perwira. Mereka mengharap bahwa salah seorang dari merekalah yang akan menduduki kekosongan itu. Mereka yang sudah cukup lama mengabdikan dirinya, atau mereka yang telah nyata-nyata memberikan jasa-jasanya kepada Tumapel. Sebaiknya kita memikirkan calon yang lain, meskipun kemungkinan untuk memanggil Mahesa Agni masih ada, berkata pemimpin yang lain. Aku sangsi, apakah Mahesa Agni bersedia menerima jabatan itu? Sejak semula ia telah menolak untuk berada di dalam istana. Sejak adiknya diambil oleh Akuwu, pada saat itu Akuwu Tunggul Ametung telah menawarkan kedudukan kepadanya. Berkata yang lain lagi. Sekali lagi para pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepala mereka, dan sekali lagi salah seorang dari mereka berkata, "Kita mencari seorang lagi dari antara para perwira." Keenam pemimpin itu mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Mereka sedang merenungkan beberapa orang yang mungkin dapat diangkat untuk menjadi seorang pemimpin pasukan pengawal. Tetapi untuk mendapatkan seorang prajurit yang memenuhi syarat-syarat untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Witantra, memerlukan pertimbangan yang semasak-masaknya. Karena itu, maka belum seorang pun yang dapat menyebutkan sebuah nama untuk pencalonan itu. Kita kumpulkan beberapa nama, berkata salah seorang pemimpin itu. Mungkin setiap orang dari antara kita mempunyai nama yang dapat dibicarakan. Kemudian kita pertimbangkan bersama-sama. Mungkin kita akan mendapatkan sebuah nama yang paling baik dari antara nama-nama itu. Nama itulah yang akan kita sejajarkan dengan nama Mahesa Agni. Para pemimpin yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Bagaimanakah seandainya keputusan kita itu ditolak oleh Permaisuri?" Kawan-kawannya seolah-olah baru tersadar dari sebuah mimpi. Mereka hampir lupa untuk mempertimbangkan kemungkinan itu, karena kedudukan Kendedes bukanlah sekedar seorang bekas permaisuri, seorang janda dari Akuwu Tunggul Ametung. Tetapi Tunggul Ametung sebagai seorang Akuwu pernah mengucapkannya sendiri bahwa semua miliknya, bahkan nyawanya, telah diserahkannya kepada Kendedes. Kekuasaannya dan jabatannya sebagai Akuwu pula. Karena itu, sebenarnya kematian Akuwu Tunggul Ametung tidak menyebabkan kekosongan pimpinan di Tumapel. Setelah mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka, maka salah seorang dari mereka berkata, "Ada dua jalan. Kita serahkan semuanya kepada Tuan Putri, atau kita membawa nama-nama yang sudah kita pertimbangkan masak-masak itu kepadanya." Cara yang kedua, sahut yang lain.
Bukan maksud kita menandingi kekuasaan Tuan Putri yang akan berhak bergelar sebagai Akuwu. Tetapi kita tahu, sebenarnya lah kita tahu dengan pasti bahwa saat ini Tuan Putri Gendedes pasti belum dapat menyesuaikan dirinya dengan keharusan seorang pemimpin tertinggi. "Iya, aku sependapat," sahut yang lain lagi. "Selanjutnya terserah kepada Tuan Putri, apakah yang akan dilakukannya." Nah, akhirnya kita akan sampai juga pada menemukan sebuah nama, berkata salah seorang dari mereka pula. Kembali keenam pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka mencoba menilai setiap perwira yang namanya agak menonjol dari para perwira yang lainnya. Selain kemampuan mereka, seorang demi seorang sebagai seorang prajurit, tetapi dipertimbangkan juga apakah yang pernah mereka lakukan. Baiklah, marilah kita mengumpulkan nama-nama. Mungkin untuk pertama kalinya, kita akan mendapat lebih dari 10 atau 20 nama. Kemudian kita pilih sekali 2 kali, sehingga kita hanya tinggal mempunyai sebuah nama. Sebutkan siapakah nama-nama yang ada padamu, berkata yang lain. Pemimpin yang seorang itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, ada lebih dari 1000 nama perwira yang tersebar di seluruh Tumapel. Tetapi dalam keadaan serupa ini, kita terlampau sulit untuk menemukan seorang saja di antara mereka. Orang itu berhenti sejenak, kemudian katanya, setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, maka aku telah menemukan sebuah nama. Hanya 1 nama. Aku kira aku tidak akan dapat menemukan yang lain lagi. Tetapi terserahlah kepada kalian. Ya, tetapi siapa yang 1 itu? Oh, apakah aku belum menyebutkannya? Sebut namanya. Biarlah aku mengutarakan alasannya lebih dahulu. Mengapa aku memilih nama itu? Ia mendapat banyak kepercayaan dari Akuwu Tunggul Ametung semasa hidupnya. Dan semasa ia terbunuh, orang ini pula lah yang telah berjasa paling banyak dari antara para prajurit. Meskipun ia termasuk seorang perwira yang baru. Siapa? Ya, siapa? Namanya Ken Arok. Hanya itulah yang akan aku ajukan. Tetapi mungkin kalian mempunyai 10 atau 20 nama yang lain. Sebab pengamatan kita berbeda-beda. Aku tidak akan melihat daerah pengamatan kalian masing-masing. Dan demikian berlaku di antara kita semuanya. Tetapi pemimpin itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat para pemimpin yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berdesah. Bagaimana? Aku adalah pemimpin prajurit Tumapel, berkata salah seorang dari mereka. Bukan pemimpin tertinggi dari pelayan dalam lingkungan kesatuan Ken Arok itu. Tetapi adalah aneh sekali bahwa aku tidak melihat ke dalam lingkunganku. Ada beberapa orang perwira yang mengagumkan di dalam lingkunganku. Tetapi tidak ada yang dapat bertindak secepat Ken Arok. Apalagi Ken Arok memang pernah mendapatkan kepercayaan dari Akuwu Tunggul Ametung. Kenapa Akuwu menunjuk Ken Arok ketika Akuwu mengirimkan pasukan ke Padang Karautan? Dan bahkan ketika Akuwu memerlukan sebuah taman di Padang itu pula, Ken Arok pula lah yang diserahinya. Karena itu, adalah kebetulan sekali bahwa aku pun akan mengusulkan Ken Arok untuk menggantikan kedudukan Witantra. Justru bukan dari lingkungan sendiri atau dari lingkungan pasukan pengawal itu sendiri.
Para pemimpin yang lain masih mengangguk-anggukkan kepala mereka. Pemimpin tertinggi pelayan dalam pun berkata, "Aku akan sependapat sekali. Ken Arok adalah seorang perwira yang luar biasa. Ia banyak berjasa dalam penyelesaian masalah pembunuhan ini. Ialah orang yang membawa Kepu Ijo sehingga ia dapat ditangkap dengan mudah. Ia pula lah yang berhasil menyelesaikannya ketika Kepu Ijo berusaha melarikan diri." "Ternyata aku mempunyai persamaan pendapat dengan kalian," berkata pemimpin yang lain. "Aku setuju. Ken Arok adalah satu-satunya nama yang dapat kita ketengahkan." Agaknya keenam pemimpin itu sama sekali tidak menemui kesulitan apapun juga. Ternyata mereka sependirian bahwa tidak ada orang lain yang lebih baik dari Ken Arok untuk menggantikan Witantra apabila Mahesa Agni menolak. "Kita memang sependapat. Sebaiknya kita menghadap Tuan Putri untuk mengemukakan masalah ini," berkata salah seorang dari keenam pemimpin itu. "Baik, kekosongan ini tidak boleh berlarut-larut," sahut yang lain. Maka bersepakatlah mereka untuk pergi menghadap Ken Dedes yang sudah menjadi semakin tenang setelah perasaannya diguncang oleh kematian suaminya. "Apa yang baik bagi kalian, baik juga untukku," jawab Ken Dedes ketika keenam pemimpin Tumapel itu mengemukakan pendirian mereka. "Hamba Tuan Putri," berkata yang tertua, "kami telah bersepakat untuk membicarakan calon pengganti itu. Namun keputusan terakhir berada di tangan Tuan Putri." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi wajahnya masih tetap sayu. Matanya mendul dan kemerah-merahan. "Kalian pasti lebih mengenal siapakah yang sepantasnya menggantikan Witantra," berkata Ken Dedes. "Hamba Tuan Putri, dalam pembicaraan di antara kami berenam, maka kami telah menemukan 2 buah nama yang akan kami kemukakan kepada Tuan Putri. Meskipun demikian, semuanya terserah kepada Tuan Putri." "Siapakah nama-nama itu?" "Yang pertama adalah seorang yang perkasa yang telah tuanku kenal dengan baik-baik. Bahkan mungkin seorang yang tidak ada duanya di kalangan prajurit Tumapel, meskipun ia sendiri bukan seorang prajurit." "Siapa?" "Kakanda Tuan Putri, Mahesa Agni." "Oh," Ken Dedes terperanjat mendengar nama itu. Ia tidak menyangka bahwa para pemimpin yang 6 itu menaruh minat begitu besar terhadap kemampuan kakaknya. Namun terasa sesuatu yang mengganggu perasaannya. Ken Dedes sendiri tidak segera dapat mengerti perasaannya itu. Namun putri itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Dan siapakah nama yang kedua?" "Orang itu adalah orang yang paling berjasa di dalam keributan yang baru saja terjadi. Orang itulah yang sebagian terbesar telah berbuat sehingga Kepu Ijo tertangkap dan terbukti bersalah." Terasa sesuatu berdesir tajam di dalam dada Ken Dedes. Dengan serta-merta ia bertanya, "Siapa?" "Ken Arok." Tubuh Ken Dedes tiba-tiba saja menjadi gemetar mendengar nama itu. Sejenak ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Dalam sekejap, tubuhnya telah dibasahi oleh keringat yang seakan-akan terperas daripada tubuhnya. "Nama itu," Desisnya di dalam hati.
Berbagai tanggapan telah bergolak di dalam dirinya. Yang pertama-tama meloncat di hatinya adalah suatu harapan yang cerah bahwa anak muda itu akan semakin dekat dengan dirinya. Tetapi kemudian melonjaklah harga dirinya sebagai seorang permaisuri dan bahkan seorang yang sebenarnya memegang kekuasaan di Tumapel sejak Aku Tunggul Ametung menyerahkannya kepadanya. Bahkan kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh telah bergumul pula di hatinya. Apakah kata orang tentang dirinya itu apabila pada suatu saat ia menjadi semakin dekat dengan anak muda itu? Dalam keadaan yang demikian, Ken Dedes telah berjuang sekuat tenaganya untuk tidak menimbulkan kesan yang dapat mengaburkan tanggapan keenam pemimpin itu atasnya. Pemimpin yang 6 itu masih duduk sambil menundukkan kepala mereka. Mereka menunggu apa yang akan dikatakan oleh Ken Dedes. Karena pemimpin yang 6 itu tidak memandang wajah Ken Dedes, maka mereka tidak melihat apa yang kadang-kadang tampak membayang di wajah itu. Justru karena Ken Dedes adalah seorang putri. Memandangi wajahnya terlampau lama akan dapat menimbulkan kesan yang keliru. Dan mereka tidak usah berbuat demikian terhadap Aku Tunggul Ametung. Dan bahkan Aku kadang-kadang telah membawa ke-6 pemimpin itu bertuju dengan Witantra untuk berbicara, bergurau dan berbincang dengan bebas. Sampai pada saat-saat terakhir, Aku menjadi agak berubah dari kebiasaan itu. Ternyata perubahan-perubahan yang tidak dapat dimengerti oleh sebagian dari orang-orang Tumapel itu sendiri berakhir dengan suatu bencana yang dahsyat bagi Tumapel. Karena Ken Dedes tidak segera menjawab, maka pemimpin yang 6 itu menjadi gelisah. Sekali-kali mereka mencuri pandang, menatap wajah putri itu. Namun mereka menjadi semakin gelisah karena mereka melihat wajah Ken Dedes itu seakan-akan menjadi beku karenanya. Namun akhirnya Ken Dedes itu berkata, Apakah kalian telah mempertimbangkannya masak-masak? "Hamba Tuan Putri," jawab yang tertua di antara mereka. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berada dalam kesulitan untuk memilih. Mahesa Agni adalah kakaknya, yang justru ia akan berbuat terlampau hati-hati atasnya itu. Mungkin kakaknya itu akan membuat kekangan-kekangan yang sangat membatasinya. Seandainya ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka akan sulitlah bagi Ken Dedes untuk bersikap sebagai seorang pemimpin tertinggi di Tumapel. Dan kakaknya itu pun pasti tidak akan dapat melepaskan kebiasaannya, kebiasaan seorang kakak terhadap adiknya. Sedang Ken Arok, dadanya berguncang apabila ia mengingat nama itu. Nama yang tidak dapat diingkarinya telah berkesan dalam-dalam di hatinya, namun adalah terlampau pahit untuk mengakuinya. Dalam kebimbangan, Ken Dedes duduk merenung memandang ke kejauhan. Ia benar-benar berada di simpang jalan yang tidak segera dapat dipilihnya. "Kami menunggu keputusan Tuan Putri," berkata salah seorang dari pemimpin yang 6 itu. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam, namun katanya kemudian, Sudah tentu, aku tidak akan dapat memutuskan saat ini. Tetapi sebaiknya kalian menghubungi kedua orang itu. Kalian dapat bertanya kepada mereka
Apakah mereka bersedia menerima jabatan itu? Tuan Putri, berkata salah seorang dari keenam orang itu, adalah menjadi idaman setiap prajurit untuk sampai ke puncak di dalam tata pemerintahan Tumapel. Menurut dugaan hamba, tidak akan ada seorang prajurit pun yang menolak tawaran yang memang mereka impikan sebagai landasan pengabdian mereka. Tetapi Kakang Mahesa Agni bukanlah seorang prajurit. Keenam pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Jawab salah seorang daripadanya, memang Mahesa Agni bukan seorang prajurit, tetapi ia mempunyai syarat-syarat yang lengkap untuk jabatan itu. Maksudku, sahut Ken Dedes, adalah kesediaan Kakang Mahesa Agni itu sendiri. Aku tidak meragukan kemampuannya, apalagi demikian juga menurut penilaian kalian. Baiklah, jawab yang tertua. Kami akan menghubungi keduanya. Aku minta keterangan kalian segera. Baiklah Tuan Putri, sekarang perkenankan kami mengundurkan diri. Keenam pemimpin Tumapel itu pun kemudian meninggalkan Ken Dedes seorang diri. Sejenak putri itu termenung, namun sejenak kemudian terasa dadanya mulai terguncang. Baru saja ia mendapatkan kematian suaminya, dan tiba-tiba saja ia telah disentuh oleh suatu pengharapan baru tentang seorang laki-laki. Oh, aku adalah perempuan yang paling hina. Tiba-tiba ia menjerit di dalam hatinya, dan hampir saja mulutnya pun menjerit pula. Namun tiba-tiba ia terperanjat ketika ia mendengar seseorang yang duduk di belakangnya sambil berkata, apakah Tuan Putri sudah selesai? Ken Dedes berpaling. Dilihatnya emban pamomongnya duduk bersimpuh sambil menatapnya. Bibi, suara Ken Dedes terputus, dan tiba-tiba putri itu berdiri sambil berkata, kepalaku pening, Bibi. Tuanku, sahut emban tua itu. Tuanku memang masih lelah sekali. Tetapi tuanku memang sudah seharusnya mulai dengan tugas-tugas seorang pemimpin tertinggi tanah Tumapel. Sudah beberapa lama tuanku belajar dari tuanku Aku Tunggul Ametung. Sedang tuanku telah mempunyai bekal yang meskipun agak berbeda bentuknya, yang tuanku terima dari ayahanda. Nah, sekarang adalah waktunya bagi Tuan Putri untuk berbuat sesuatu. Tuan Putri adalah putri seorang pendeta yang agung. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam, tetapi kata-kata emban pamomongnya itu justru telah membuat kepalanya menjadi semakin pening. Ketika terbayang wajah ayahnya, maka jantungnya serasa berhenti berdenyut. Ken Dedes menundukkan kepalanya dalam-dalam, namun seakan-akan wajah ayahnya itu masih tampak di pelupuk matanya. Memandanginya dengan mata yang tajam sambil berkata, anakku, apakah kau sadari apa yang telah terjadi atasmu? Oh, hampir saja Ken Dedes terpekik, tetapi telapak tangannya telah menyumbat mulutnya itu sendiri. Meskipun demikian, emban pamomongnya itu melihat sesuatu pada momongannya, sehingga ia pun berdiri pula sambil memegangi kedua lengan Ken Dedes.
Kenapa, Tuan Putri? Kepalaku pening, Bibi. Pening sekali. Marilah, masuklah ke dalam bilik peraduan. Ken Dedes pun kemudian dibimbing oleh pamomongnya masuk ke dalam biliknya. Perlahan-lahan ia berbaring ditunggui oleh pamomongnya. Namun betapapun juga, bayangan-bayangan yang mendebarkan jantungnya itu masih saja berkeliaran tidak henti-hentinya. Tuan Putri memang perlu banyak beristirahat, berkata pamomongnya. Seandainya tuanku memang masih belum merasa tenang, baiklah segala persoalan yang menyangkut tanah ini diserahkan saja kepada pemimpin yang 6 itu. Ken Dedes hanya mengangguk-angguk kecil. Ia sama sekali tidak berminat untuk berbicara tentang apapun juga. Ia ingin tidur saja apabila mungkin. Bibi, berkata Ken Dedes kemudian. Aku ingin beristirahat, tetapi aku selalu diganggu oleh bermacam-macam persoalan yang tidak dapat aku singkirkan. Karena itu, tolong katakan kepada Emban untuk membuat air pala. Aku ingin tidur sepanjang hari. Pamomongnya itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menyanggah. Memang putri itu harus beristirahat, tetapi air pala itu sebenarnya tidak begitu perlu baginya. Meskipun demikian, Emban pamomong Ken Dedes itu pun pergi juga ke dapur. Disuruhnya seorang emban untuk membuat air pala yang akan diminum oleh Tuan Putri Ken Dedes. Dalam pada itu, pemimpin yang 6 telah memerintahkan seorang perwira dengan 2 orang prajurit untuk pergi ke padang karautan menemui Mahesa Agni. Perwira itu bertugas untuk menanyakan apakah Mahesa Agni bersedia untuk memangku sebuah jabatan di Istana Tumapel. Kami menyangka bahwa Mahesa Agni telah kembali ke padang karautan setelah ia selesai dengan perang tanding itu, berkata salah seorang dari pemimpin yang 6 itu. Sampaikan pesan kami, dan agaknya lebih baik apabila ia bersedia datang ke Tumapel untuk membicarakannya. Sejenak kemudian, 3 ekor kuda telah berderap keluar kota Tumapel menuju ke padang karautan. Semakin lama semakin cepat, debu yang putih menghambur naik ke udara, kemudian pecah dihembus angin padang. Demikianlah, maka ketika utusan itu telah mengemban suatu tugas yang penting untuk mencari seorang perwira pengganti Witantra. Ketika ketiga perwira itu memasuki padang karautan, pakaian dan seluruh tubuh mereka telah basah oleh keringat. Setelah mereka berkuda untuk waktu yang panjang, sekali-kali mereka harus berhenti memberi kesempatan kuda-kuda mereka meneguk air dan sekedar beristirahat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.